Sahabat WRC, semoga selalu sehat dan semoga berkah Tuhan senantiasa bersama Anda. Berikut ini kisah lakon wayang Dewi Mustakaweni. Dewi Mustakaweni adalah seorang putri Prabu Bumiloka di negara Manimantika. Putri ini akan membalas dendam pada kerabat Pandawa yang telah menewaskan keluarganya. Dewi Mustakaweni pergi meninggalkan istana dan negerinya tanpa seizin kakandanya. Dewi Mustakaweni singgah ke pertapaan seorang pendeta raksasa, yaitu Begawan Kalapuyangga, untuk meminta berkah. Permintaan itu dikabulkan oleh sang pendeta. Dewi Mustakaweni kemudian berubah bentuk menyerupai Gatotkaca dan mendapat pesan untuk mencuri surat Kalimasada, ajimat pusaka keluarga Pandawa yang berada di tangan Puntadewa. Setiba di negeri Amarta, ia dengan mudah dapat menipu Dewi Drupadi, permaisuri Prabu Puntadewa, dan berhasil mendapatkan ajimat surat Kalimasada. Raden Gatotkaca tiruan itu diketahui oleh Dewi Srikandi dan segera disusulah Dewi Mustakaweni. Terjadi perang tanding antara kedua dewi tersebut. Dewi Mustakaweni kalah dan melarikan diri dengan terbang ke awan. Dewi Srikandi tidak dapat menyusul, dan menangislah ia. Waktu Dewi Srikandi sedang berjalan, bertemulah ia dengan Bambang Priyambada yang sedang menuju ke Madukara, negeri Arjuna, akan menghadap Raden Arjuna. Setelah Priyambada mengetahui hal kejadian itu, disusuloh Dewi Mustakaweni dan terjadilah perang tanding antara Priyambada dan Dewi Mustakaweni dengan berbagai kesaktiannya masing-masing, berebut surat Kalimasada. Kemudian Priyambada melepaskan panah gaib mengenai Dewi Mustakaweni. Seketika itu Dewi Mustakaweni menjadi telanjang lalu masuk ke dalam kolam dan menyerah. Selanjutnya Dewi Mustakaweni diperisteri oleh Bambang Priyambada. Sebelum perang itu berakhir, surat Kalimasada diserahkan pada Petruk oleh Bambang Priyambada. Menurut pikir Raden Priyambada, bila surat Kalimasada itu diserahkan pada Petruk tentu tak akan dapat direbut oleh Mustakaweni. Tetapi setelah Petruk memegang surat Kalimasada itu, ia menjadi sakti dan berubahlah pikirannya. Petruk berkeinginan memiliki pusaka itu. Kemudian pergilah ia ke negeri Ngerancang Kencana, dan karena kesaktiannya, ia dapat mengalahkan Raja Ngerancang Kencana itu, dan Petruk jadi raja di negeri itu. Inilah awal mula kisah Petruk menjadi raja. Menilik hal ini, ternyatalah bahwa surat Kalimahusada dapat juga dikuasai oleh siapapun, tetapi harus pada seorang yang mulia. Jadi tak salah bahwa Petruk pada masa itu mendapat kemuliaan dalam jiwanya. Tetapi kemuliaan itu tidak tetap, akan hancur juga. Terbukti setelah Petruk menjadi raja, lupa daratanlah ia, dan kembalilah kemudian seperti Petruk yang biasa sedia kala. Demikian kisah lakon wayang Dewi Mustakaweni. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.